Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2025. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Melintas jalan di tengah kota, bertemu kedai sate rusa, mengasihi dunia membawa sukacita, tapi kasih Allah tercurah sepanjang masa. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita, Oase Rohani Katolik. Hari ini hari ke-6 dalam oktav Natal. Ketika segalanya diliputi kesunyian dan malam mencapai puncak peredarannya, turunlah sabdamu yang maha kuasa ya Tuhan dari surga, dari singgasana kerajaan. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia, akrab disapa Romo Yakin. Selamat datang Romo Yakin, apa kabar? Luar biasa, Ibu Margaret. Baik, Selamat terima Natal kasih Romo sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami. Mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, saya juga mengucapkan selamat Natal. Semoga sukacita dan damai Natal senantiasa hadir dalam hidup kita, menyertai kita, dan membuat kita pun berani untuk berbagi sukacita dan damai Natal itu kepada banyak orang. Tuhan memberkati, terima kasih. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yakin. Ibu Bapak, saudari-saudara, marilah kita hening sejenak. Kita siapkan hati untuk memulai permenungan kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kasih-Mu kami rasakan dalam hidup ini secara luar biasa. Kasih-Mu senantiasa hadir, menyertai perjalanan hidup kami. Ajarilah kami untuk menyadari akan berkat-berkat yang kami terima dan belajar untuk bersyukur. Mensyukurinya melalui perkataan, tingkah laku, tindakan kami sehari-hari. Sehingga semakin banyak orang boleh merasakan berkat-berkat-Mu yang mengalir melalui diri kami masing-masing. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 12 sampai 17. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapa, sebab bapa-bapa telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa,
melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Yakin. Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah hari yang suci. Mari hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Yakin. Romo Yakin dari bacaan hari ini, apa inspirasi yang mau Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, terima kasih Bu Margaret. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, kalau kita lihat apa yang kita peroleh sekarang atau apa yang kita alami sekarang, pasti tidak pernah terlepas dari masa lalu. Misalkan contohnya,
Kalau kita sekarang mengalami kegemukan, mungkin saja masa lalu sebelum-sebelumnya kita makannya terlalu banyak, nggak kekontrol. Kalau sekarang kita sakit-sakitan, mungkin waktu muda atau sebelumnya kita tidak berolahraga, kita tidak menjaga kesehatan. Kalau mungkin kita sekarang sering mengeluh, sering protes, mungkin saja dulunya kita senantiasa menjadi pribadi yang ngeyel, pribadi yang apa-apa semaunya sendiri. Sehingga akhirnya apa yang kita dapati sekarang tidak sesuai dengan harapan. Maka kita bisa melihat juga dari pribadi Hana. Hana yang bisa mengungkapkan Kristus yang hidup kepada banyak orang disebabkan karena pribadinya yang senantiasa bersyukur. Dikatakan Hana senantiasa berpuasa dan berdoa. Artinya, melalui rasa syukur itulah Hana mulai bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata positif. Hana bisa menemukan Kristus dalam setiap pengalaman hidupnya. Dan Kristus yang hidup itulah, Mesias yang hidup itulah yang coba diwartakan, diceritakan kepada banyak orang. Maka, ibu bapak, saudari-saudara terkasih, dari bacaan Injil sangat jelas bagaimana kita diajak untuk berani memupuk hal baik, hal positif dari sekarang, sehingga akhirnya buah-buahnya nanti kita dapat rasakan di kemudian hari. Kita menjadi pribadi yang lebih mampu untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam pengalaman hidup kita. Kita mampu menemukan hal-hal positif dari peristiwa-peristiwa yang kita lalui. Sehingga akhirnya melalui peristiwa pengalaman hidup yang coba dimaknai, yang coba direfleksikan dalam terang kasih Allah, itu menjadi pengalaman yang hidup, pengalaman yang nyata, sharing iman yang meneguhkan, yang memberikan inspirasi kepada banyak orang. Sama seperti kita semua, kita pasti lebih senang mendengarkan seorang Romo yang menceritakan pengalaman hidupnya yang kaya, spiritualitas kekatolikan yang didasarkan oleh pengalaman yang hidup, bukan hanya sekedar teori saja. Maka, agar pengalaman itu menjadi hidup, menjadi nyata, kita perlu merefleksikan pengalaman itu dalam terang kasih Allah dan kita bagikan kepada banyak orang. Di tahun 2024 ini, pasti banyak peristiwa yang kita alami. Mampukah kita melihat itu semua dalam kacamata kasih Allah? Sehingga akhirnya baik pengalaman yang baik, menyenangkan, pengalaman yang mungkin membuat kita mengalami sukacita, rasa syukur, tetapi juga ada pengalaman mungkin yang menyedihkan, pengalaman perpisahan, pengalaman kegagalan. Kalau kita melihat itu semua dalam kacamata kasih Allah, maka setiap pengalaman pasti memiliki nilai positif. Ada pembelajaran yang kita bisa dapatkan. Keberhasilan menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang tahu bersyukur, menyadari kasih karunia Allah. Tetapi kegagalan juga bisa menjadi sarana kita untuk belajar lebih baik. Sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih maju ke depannya. Maka tidak ada istilahnya pengalaman jelek. Yang ada adalah pengalaman yang tidak direfleksikan. Baik peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang menyebalkan, kalau kita refleksikan dalam terang kasih Allah, pasti banyak hal yang bisa kita tarik. Hal-hal baik yang bisa menjadi bekal pengalaman kita ke depannya. Seperti itu, Ibu Margaret. Terima kasih Romo Yakin. Ya, teladan Hana itu sungguh luar biasa. Tadi Romo sudah memulai bahwa Hana itu berpuasa dan berdoa. Dan kalau kita lihat bahwa saya suka mengatakan begini Romo,
otak kita kan kecil. Kalau kita isi dengan rasa syukur dan sebagainya, tentu tidak ada hal-hal yang negatif yang bisa masuk. Nah, dengan demikian tadi kalau Romo sampaikan dan kita juga bisa renungkan bahwa pengalaman-pengalaman yang kita alami itu dapat kita refleksikan. Jadi jangan putus asa, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Bila mana kita mengalami penderitaan, pasti penderitaan itu bukan untuk menyakiti kita, tetapi bagaimana kita untuk menguatkan iman kita, bagaimana kita percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita, di tengah-tengah kita, dan memberikan macam-macam solusi untuk menghadapi masalah-masalah kita. Begitu kan, Romo? Ya, senada dengan hal itu, saya pernah membaca sebuah penelitian, jurnal penelitian, dikatakan ternyata orang yang suka mengeluh, orang yang suka protes, orang yang suka meratapi dirinya, orang yang suka terbiasa marah-marah atau melihat segala sesuatu dengan kacamata yang negatif, ternyata benar otaknya makin lama makin mengecil. Sedangkan orang yang suka bersyukur, yang senantiasa ceria, senantiasa melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif, melihat dan merefleksikan segala sesuatu, memaknai jalan kehidupannya dengan terang kasih Allah, otaknya makin lama makin bukan membesar, tetapi semakin aktif. Mereka semakin eh, apa interkoneksi antar otak kanan kiri dan otaknya tidak mudah mati seperti itu atau menyusut. Seperti itu tambahan Ibu Margaret. Wah, terima kasih Romo. Kita jadi bicara tentang ilmiah bahwa otak itu seperti halnya ada tadi yang Romo katakan ada seperti aliran listrik yang bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Demikian pula juga tadi saya melihat dari yang Romo sampaikan bahwa kalau kita melihat sesuatu kejadian jangan dari kacamata fisik kita, tetapi dari kacamata rohani. Kita bisa merefleksikan sehingga tidak hanya kita melihat dari hasil yang dari mata fisik, aduh aku kenapa begini, kenapa begitu, tetapi kejadian itu menjadi refleksi kita untuk kita semakin, oh iya ya saya harus lebih baik begini, bersyukur, lebih baik tadi senyum kata Romo ya. Saya senang Romo saya bukan orang kaya, tetapi saya hanya bisa membagikan senyum saya buat orang lain, sehingga saya berharap orang lain bisa menilai sesuatu hal yang positif dari pertemuan. Nah, disitulah saya bisa membagikan sedikit yang saya miliki untuk orang lain. Dan mungkin juga sahabat punya banyak kesempatan yang bisa diberikan kepada orang lain, sehingga dengan kacamata iman kita bisa melihat kasih karunia Allah yang hadir dalam diri kita dan juga dalam diri orang lain. Nah, mungkin Romo mau menyampaikan sesuatu meneguhkan buat kami, Romo. Ya, menutup sesi pertama mungkin saya hanya mengutip dari Yohanes Paulus kedua. Beliau pernah mengatakan tidak ada orang yang terlalu amat sangat miskin sampai-sampai dia tidak bisa memberikan sesuatu kepada sesamanya, dan tidak ada orang yang terlalu sangat amat sangat kaya sampai-sampai dia tidak membutuhkan pertolongan dari sesamanya. Artinya setiap dari kita bisa saling berbagi, menjadi saluran berkat bagi sesama. Paling tidak dengan sapaan kita, senyuman kita. Maka Bapak Julius Kardinal pernah mengatakan orang di Jakarta atau orang di kota besar tidak ada yang mati kelaparan. Tetapi yang ada adalah mati karena kurangnya sapaan.
mereka tidak lagi dimanusiakan, mereka tidak lagi dianggap, sehingga akhirnya mereka tidak memiliki semangat hidup lagi. Justru melalui sapaan, melalui teguran, senyuman, tadi yang seperti Ibu Margaret katakan, banyak orang akan merasakan kehangatan, sukacita, kegembiraan, bahwa mereka masih dipedulikan, bahwa mereka masih berarti, bahwa mereka masih banyak ada orang yang memberikan kekuatan kepada mereka. Semoga melalui permenungan kita di sesi pertama ini kita semakin menyadari bahwa segala hal dalam peristiwa hidup kita, kalau dimaknai dalam kacamata kasih Allah, kita pun pasti akan menemukan hal positif, sukacita yang ternyata bisa kita bagikan menjadi kekuatan bagi sesama sekitar kita. Begitu, Ibu. Terima kasih Romo Yakin. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tutup sesi yang pertama ini, di mana dalam kita menghadapi segala sesuatunya, pakailah kacamata kasih Allah, sehingga kita bisa secara positif melihat dan membagikan apa yang sudah kita terima dari Allah kepada sesama kita, dalam segala macam perbuatan kita dan tingkah laku kita. Sahabat, kita tutup dulu sesi pertama ini dan kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Silakan, Bu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Yakin dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, kita lanjutkan pada permenungan berikutnya. Romo yakin kalau di sesi pertama kita diajarkan untuk selalu melihat segala sesuatunya dengan kacamata kasih Allah. Lalu ada sedikit pertanyaan yang ada di dalam hati saya, Romo. Bagaimana kita mengimplementasikan dengan bentuk rasa syukur itu, Romo? Ya, jawabannya itu ada di bacaan pertama. Dalam bacaan pertama, Rasul Yohanes menyatakan berkali-kali, aku menulis kepadamu, aku menulis kepadamu. Itu bahkan kalau misalkan kita lihat atau kita hitung, itu mungkin bisa sampai 4 kali dikatakan aku menulis kepadamu. Artinya, agar kita semakin mampu dan peka terhadap berkat-berkat yang kita terima, pengalaman hidup kita dalam kacamata kasih Allah, kita diajak untuk berani menulis pengalaman kisah kasih kita dengan Allah. Sama seperti para rasul ataupun bapak-bapak gereja yang menulis banyak kisah perjalanan mereka. Kita pun diajak untuk berani menulis pengalaman hidup kita bersama dengan Allah. Sehingga akhirnya melalui refleksi pribadi kita, refleksi yang kita lakukan setiap hari, kita pun akhirnya menyadari bahwa hari itu tidak berlalu begitu saja, tetapi senantiasa ada pembelajaran baru yang bisa kita dapatkan. Tulisannya juga nggak perlu panjang-panjang. Mungkin hanya tulis hari ini, tanggal segini, ada satu peristiwa apa sih yang saya paling ingat atau yang paling saya rasakan pada hari itu. Bisa peristiwa menyenangkan, menyebalkan, keberhasilan, kegagalan, perjumpaan, perpisahan, apapun itu. Tetapi dari peristiwa itu ada pembelajaran apa sih yang saya dapatkan? Sehingga akhirnya melalui pembelajaran itu, kita mendapatkan bahwa, oh ya ternyata saya tidak jalan sendirian.
Allah senantiasa menyertai, menguatkan langkah saya. Dan apa yang kita tulis, itu menjadi kekayaan rohani kita yang suatu saat nanti kita bisa bagikan, entah kepada sesama ataupun kepada anak cucu kita. Dan hal itu nggak pernah bisa hilang. Suatu saat kita bisa membuka lagi, kita bisa bercerita, oh pada hari ini tanggal segini tahun keberapa, saya punya peristiwa ini loh yang mengubah hidup atau cara pandang saya terhadap dunia. Sehingga akhirnya saya menjadi pribadi yang lebih konsisten, berkomitmen dalam mengikuti jalan Tuhan. Maka tulisan-tulisan itu menjadi sumber kekayaan. Saya masih terbiasa menulis buku refleksi setiap tahun, sepanjang tahun. Dalam setahun itu biasanya saya membuka buku refleksi itu 2 kali. Di akhir tahun nanti, tanggal 31 besok, ataupun di perayaan hari ulang tahun saya. Kebetulan perayaan hari ulang tahun saya itu di tengah tahun. Jadi hal-hal yang menyenangkan saya lipat buku bagian atas. Saya lipat bagian atasnya buku, saya lipat. Kalau hal-hal yang menyebalkan, saya melipatnya bagian bawah. Nah, setiap kali saya buka, yang saya buka adalah bagian bawah yang saya lipat lebih dahulu. Hal-hal yang menyebalkan, hal-hal yang mungkin membuat saya marah, membuat saya emosi, mungkin kehilangan kontrol diri, sempat sedih atau merasa menderita, merasa ditinggalkan, itu yang saya buka lebih dahulu. Dan tidak jarang pada saat saya membacanya dengan kondisi, dengan posisi saya sekarang ini, saya menertawakan kejadian tersebut. Kok bisa ya hal yang sepele saja membuat saya emosi, membuat saya marah, membuat saya jatuh dalam kesedihan. Artinya, saya merasa ternyata dengan kondisi saya sekarang, saya mengalami perkembangan. Saya bisa menertawakan kebodohan saya. Menertawakan kebodohan itu juga bukan sesuatu yang buruk. Justru kita menyadari ternyata dalam pengalaman hidup kita, kita pun mengalami perkembangan, kemajuan. Dan setelah itu baru saya baca yang bagian yang saya lipat atasnya. Biasanya bagian yang tidak saya lipat itu akhirnya terlewatan dengan sendirinya. Saya buka bagian atas saya melihat, ternyata saya mengalami berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga akhirnya baik kegagalan, keberhasilan, membuat saya akhirnya pada saat saya berhasil, saya tidak jatuh dalam kesombongan. Tetapi pada saat saya gagal, saya juga tidak jatuh dalam keterpurukan, kesedihan. Dengan begitu akhirnya, saya merasa akhirnya pada saat saya men-sharingkan pengalaman iman saya, pengalaman iman itu bukan sekedar pengalaman yang teoritis belaka, tetapi pengalaman yang konkret, pengalaman yang didasarkan oleh pengalaman hidup yang nyata. Dan dari situ saya menyadari bahwa tidak ada yang bisa membuat saya menderita kalau saya tidak membiarkan diri saya jatuh dalam penderitaan. Artinya, saya memiliki kontrol untuk menyadari apakah saya mau jatuh dalam kesedihan, keterpurukan atau tidak. Pada saat saya belajar bahwa Allah senantiasa menyertai saya, menguatkan langkah saya, maka sebenarnya harusnya hidup kita dipenuhi dengan sukacita, dengan kegembiraan. Sama seperti Hana. Hana, walaupun sudah menikah dan hanya hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang sudah berusia 84 tahun, artinya dia menjanda sangat lama, tetapi Hana
tetap diliputi oleh sukacita kegembiraan. Karena dia menyadari bahwa Allah senantiasa menyertai pengalaman hidup, perjalanan hidupnya. Dia tidak sendirian. Itulah sebabnya dia memiliki kerinduan senantiasa untuk hadir ke bait Allah, untuk berdoa, untuk menjalani puasa. Hal itu semua dilakukan dengan penuh kegembiraan, bukan penuh dengan keterpaksaan. Kalau kita masih berdoa, kita berpuasa dengan terpaksa, jangan-jangan kita belum cukup untuk mencintai Allah, menyadari karya penyertaan Allah dalam hidup ini. Sehingga akhirnya diri kita tidak dikuasai oleh rasa syukur, sehingga akhirnya kita melakukan doa, puasa, mungkin amal bakti, pelayanan dengan terpaksa. Tetapi pada saat kita menyadari bahwa Allah menyertai hidup kita, menguatkan diri kita, maka dengan rasa syukur, sukacita kita akan meluap, mengalir keluar. Yang namanya sukacita itu berbeda dengan kesenangan. Kesenangan itu saya senang kalau saya memiliki sesuatu. Artinya ada sesuatu dari luar yang saya terima. Tetapi yang namanya sukacita itu adalah sesuatu yang meluap dari dalam diri, keluar, dan berdampak pada banyak tempat, banyak orang. Maka bagaimana kita mendasarkan sukacita kita akan Allah yang mengasihi kita, akan Allah dalam masa Natal ini kita bisa mengatakan Allah yang senantiasa memberikan dirinya kepada kita, baik melalui diri Kristus maupun Roh Kudus yang menyertai kita. Maka atas dasar itulah kita senantiasa bersuka cita, sama seperti pemazmur katakan, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa Allah senantiasa menyertai, menguatkan langkah kita dalam hidup ini. Seperti itu, Ibu Margaret. Terima kasih Romo Yakin yang sudah memberikan penguatan buat Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, di mana kita dalam mengutarakan rasa syukur kita dan tentunya makna Natal yang kita sudah nikmati ini, bahwa Tuhan menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita. Dan tadi Romo juga menekankan kepada kita bagaimana kita bersuka cita yang muncul dari dalam diri kita, yang bisa kita bagikan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau tadi Romo berbicara, Romo mungkin saat di seminari sudah menulis refleksi iman dan sebagainya. Nah, saya jadi ingat waktu masih muda, Romo, kan kuliah jauh dari orang tua. Biasalah Romo, namanya juga anak kos gitu ya, nggak jauh dari uang dan sebagainya yang kurang dan sebagainya. Biasanya saya suka bikin surat cinta untuk Tuhan Yesus, karena kan tadi kita diberikan Tuhan kehendak bebas, tetapi bagaimana kita tadi Romo menyarankan untuk kita mengendalikan diri kita, emosi kita dan sebagainya. Ya, bikin surat cinta buat Tuhan Yesus. Walaupun ya tadi doa yang saya ungkapkan itu dengan tulisan itu rasanya eh, apa yang ada dalam diri saya bisa terungkapkan, sehingga dari situ bisa mengontrol emosi untuk selalu tidak dalam bentuk makian, tetapi dalam bentuk rasa syukur yang bisa ditanamkan dalam diri saya. Nah, tadi cuma bedanya kalau sekarang Romo, kalau sekarang kan udah punya anak, udah banyak kesibukan, udah nggak bisa nulis lagi. Kalau Romo mungkin masih bisa dalam tulisan, dan tentunya bisa dikembangkan kepada kita semua yang memang bisa mengungkapkan diri dan pribadi kita. Nah, Romo, mungkin kita sudahi dulu pada sesi yang kedua ini. Kita akan
Berterima kasih, Romo sudah memberikan inspirasi-inspirasi dalam perbincangan rohani kita, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Yakin. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita tutup permenungan kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, kasih-Mu sungguh luar biasa kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajarilah kami untuk semakin menyadari akan penyertaan-Mu dalam diri kami, dalam perjalanan yang kami lalui. Sehingga akhirnya dalam setiap langkah kami pun boleh merefleksikan akan kasih-Mu yang senantiasa hadir meneguhkan diri kami, sehingga akhirnya kami tidak merasakan kesepian, tidak merasakan kesendirian, tetapi kami pun boleh merasakan sukacita yang mendalam, rasa syukur yang membuat kami boleh berbagi syukur itu kepada sesama melalui pengalaman, refleksi harian yang kami sharingkan, yang memberikan inspirasi kepada banyak orang. Ajarilah kami untuk semakin berani berbagi kasih-Mu, menampilkan wajah kerahiman-Mu kepada banyak orang yang Kau percayakan kepada kami, sehingga mereka pun boleh menemukan Engkau yang hadir, yang bersemayam dalam diri kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dan bersamamu, Dan bersama rohmu, rahmat, berkat, dan penyertaan Allah yang Maha Kasih senantiasa tercurah dalam hidup kita, dalam diri mereka yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita layani, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Terima kasih Romo Yakin yang sudah menyediakan waktu untuk memberikan penguatan kepada kami semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Pohon cemara tumbuh di tepi kota, dikelilingi hamparan bunga dahlia. Mari persembahkan hidup kita bersama kanak-kanak Yesus yang mulia. Salam damai, Tuhan memberkati.